Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul ardha firashaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'al lillahi andada wa antum ta'lamun. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Kita akan datang dari mana Allah datang kita sak mangke enjing niki saged bertemu kembali wonten ing salajengipun tempat ingkang membahagiakan, tempat ingkang suci inggih menika Masjid At-Taqwa, Desa Nggodok, Kecamatan Laren. Semoga para hadirin sahabat sekalian selalu diberi nikmat kesehatan, senantiasa dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan seluruh urusan kita bersama, dan selalu diberkahi oleh Allah setiap waktu dan setiap saat. Para hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, bahasan enjing niki sengaja kula ngambil satu tema mensyukuri nikmat Allah. Keranten Hasan Al-Basri panjang memperbincangkan persoalan agama kepada salah satu orang Islam yang kurang beribadahnya, yang ujung-ujungnya diberikan satu cerita tentang perjalanan kehidupan Nabi dan istrinya, yaitu Siti Aisyah. Suatu waktu Siti Aisyah menika matur datang ke Nabi, pilih di suatu saat tengah malam pernah Aisyah itu menyentuh kakinya Nabi Muhammad di kala waktu sholat tahajud dalam kondisi bengkak, apoh ngantos pecah-pecah kakinya. Dalam situasi kata sengatan Nabi lajeng ditangleti kalian Siti Aisyah, dokanya Nabi, lah napa panjenengan niki dosane panjenengan sampun disepuro karo Allah sakdereng lan sak badane insyaallah disepuro. Iya Aisyah, aku salat sing kaya ngene iki ora semata-mata ingin memperoleh masuk surga atau doa saya dikabulkan oleh Allah atau karena kemuliaan sholat. Akan tapi Nabi kemudian mengucapkan, afala akunu abdan syakura, ya Aisyah, apa aku tidak boleh sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Aisyah, apa aku ora oleh senantiasa bersyukur kepada Allah? Ditemah kemudian sampai kakinya bengkak. Para hadirin, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak sekali sehingga tidak bisa kita hitung. Bahkan andaikan kita mengambil kayu jati maupun kayu apapun yang ada di hutan itu, lalu kemudian kita jadikan pena, pulpen seluruhnya, dan kemudian air laut itu dijadikan tinta, dipakai mencatat nikmat Allah, masih tidak cukup
karena kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Ini satu bukti. Tentu kita lalu bertanya terhadap hati kita masing-masing, benarkah itu banyak sekali? Inggih. Keranten napa wonten beberapa hal diungkapkan teng mriki nomor setunggal menika bumi dibuktikan wonten ing salah setunggalipun ayat surat Al-Baqarah kala wau, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, dan Allah menjadikan bumi bagimu hai Muhammad sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Dados kula panjenengan sami menghuni di dunia ini adalah sudah disediakan oleh Allah bumi sebagai hamparan untuk mencari maisha dan langit sebagai atap untuk senantiasa wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian dari langit itu diturunkan air hujan. Lalu fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dari air hujan itu kemudian diturunkan buah-buahan sebagai rezeki untuk memanfaatkan rezeki itu supaya bisa hidup dengan tenang. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Kenapa kamu masih mencari satu sembahan yang sama dengan Allah, sedangkan kamu sudah mengetahui, wis ngerti ya awakmu yang Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi karena manusia kadang serakah ingin mencari yang lain, tapi yang menggunakan satu tindakan-tindakan yang menyebabkan musyrik. Lalu yang nomor dua adalah air. Betapa tingginya nilai air. Kenapa? Karena air itu adalah kita gunakan untuk minum, memasak, mencuci pakaian, untuk tenaga listrik, dan banyak macam-macam. Hal ini terasa sekali apabila di musim kemarau yang panas seperti ini, air sudah mulai mengurang dan kita terasa bahwa kebutuhan keseharian agak tersendat-sendat. Untuk itu kita mohon doa kepada Allah, moga-moga tidak terlalu panjang musim kemarau seperti ini dan kemudian turun hujan. Kemudian udara atau O2, di mana di sini akan terjadi simbiosis mutualisme. Allah itu mengeluarkan O2 dari tanaman-tanaman tumbuhan, lalu manusia dan seluruh hewan mengeluarkan CO2, yang CO2 kemudian dimanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk berfotosintesis yang akhirnya mengeluarkan O2, zat asam yang kemudian kita hirup keseharian. Itu adalah merupakan siklus kehidupan O2 yang sehari-hari kita manfaatkan. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian yang nomor 4 adalah sinar matahari. Syukur alhamdulillah dengan cahaya matahari itu, sinar matahari itu kita menjadi kokoh, menjadi kuat untuk melakukan satu perbuatan yang senantiasa angkat junjung yang harus kita lakukan. Kemudian wajah yang tampan dan wajah yang cantik ini merupakan satu macam kebesaran Allah untuk senantiasa tarik menarik antara satu orang dan orang yang lain, yang akhirnya kemudian terjadi akad nikah yang kemudian membentuk rumah tangga. Kemudian diberikan akal. Untuk apa akal itu? Untuk berpikir. Yang berpikir itu lalu kemudian syukur kepada Allah atas seluruh limpahan rahmat. Karena Allah menganjurkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang maknanya itu adalah betul-betul kalau kamu itu syukur kepadaku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Sebaliknya apabila kamu itu adalah kufur kepadaku, maka akan kami azab, dan azabku ini amat pedih. Ini
Lalu bagaimana cara bersyukur kepada Allah ini? Bagaimana kita bersama ini? Nomor satu adalah kita mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Karena sholat itu adalah harus sempurna di dalam pelaksanaannya menurut akhlak tatanan sesuai dengan ketentuan sholat, dan berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan perintahnya dan memperhatikan mana-mana yang dilarang oleh Allah. Apabila hal ini yang kita perhatikan, sungguh kita sebagai seorang Islam dan seorang mukmin akan memperoleh sesuatu keberkahan hidup ini, dan kita bersama-sama akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang membahagiakan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.